buat Tuhan selalu manis. Diberkatilah seluruh pemirsa sekalian dimanapun berada. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan Yesus Kristus. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa gaji selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manis. Memberi diri di ladang Tuhan, saudara. Ikut Tuhan selalu manis. Yeay. Kerja buat Tuhan selalu manis. Biar ada jerawat. Selalu manis. Selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, senang bingit. Dipanggil Tuhan selalu manis. Memberi diri di ladang Tuhan, saudara. Ikut Tuhan sungguh manis. Mana tepuk tangannya? Mana jempol-jempolnya? Yeay. Mana lope-lopenya? Mana setiap pribadi yang memberi diri melayani Tuhan, kerja buat Tuhan. Hei, kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa gaji apa? Selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang. Dor, dor, dor. Dipanggil Tuhan selalu manis. Memberi diri di ladang Tuhan, saudara. Ikut Tuhan selalu manis. Jangan kecut-kecut ya. Jangan tawar hati ya. Jangan kepahitan ya. Jangan iri dengki ya. Karena ikut Tuhan selalu manis. Memberi diri ke ladang Tuhan, saudara. Ikut Tuhan selalu manis. Hei. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang. Ikut Tuhan selalu manis. Memberi diri di ladang Tuhan, saudara. Ikut Tuhan selalu manis. Memberi diri ke ladang Tuhan, saudara. Ikut Tuhan selalu manis. Hey. Siapa yang mau rindu bersama-sama? Yuk, siapa yang mau ikut melayani Tuhan, kerja di ladang Tuhan? Saya. Yeay. Oh, banyak banget. Yuk sama-sama katakan. Yuk kerja buat Tuhan. Amin. Wah, lopenya banyak. Angkat tangannya banyak. Puji syukur. Amin. Makasih. Jempol-jempolnya juga banyak. Yeay. Sama-sama katakannya. Kerja buat Tuhan. Apa? Kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa gaji selalu senyum-senyum aja. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manis. Memberi diri di ladang Tuhan, saudara. Ikut Tuhan selalu smile. Ingat, tapi jangan smile sendirian ya. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa digaji selalu manis. Yuk, ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manis. Memberi diri ke ladang Tuhan, saudara. Ikut Tuhan selalu manis. Yeay.
Yeay. Sambil angkat tangan, kami goyang-goyangkan. Karena sebagai tanda kami bersyukur buat hari yang baru dan bersukacita. Yeay. Amin. Sambil wajah kami berseri-seri. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar tak digaji. Selalu manis, ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang bingit. Dipanggil Tuhan manis, memberi diri di ladang Tuhan. Saudara, ikut Tuhan apa? Selalu manis. Hei, mana yang mau kerja buat Tuhan sama-sama? Dipanggil Tuhan selalu manis, memberi diri di ladang Tuhan. Saudara, ikut Tuhan Yesus selalu pasti manis. Hei, ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis, memberi diri di ladang Tuhan. Saudara, ikut Tuhan selalu manis, memberi diri di ladang Tuhan. Saudara, ikut Tuhan selalu manis. Amin, amin. Memberi diri di ladang Tuhan untuk jiwa-jiwa. Ikut Tuhan selalu manis, manis. Amin, amin, amin. Mari kita hidup untuk melakukan kehendak Bapa kita yang di surga. Biarlah setiap hati dan mata kami tertuju hanya kepadamu, Bapa. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Glory to God. Thank you, Lord Jesus. Bimbing kami masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing kami masuk rencanamu. Amin. Untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang
mau senangkan hati Bapa. Kita hidup untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Kita kuat karena roh Bapa menyertai kita semuanya. Kita ada karena anugerahnya yang tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Amin. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan sama-sama hati Tuhan Yesus disenangkan. Amin. Wah, suasana-suasana gini adalah suasana-suasana yang suasana surgawi yang menguatkan kita di dalam hadirat-Nya. Yuk kita sama-sama di waktu yang Tuhan kasih, umur yang Tuhan percayakan. Mari sama-sama melayani Tuhan. Yuk kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan adalah melakukan kehendak Bapa. Apakah kehendak Bapa? Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah bersama-sama kita akan mendengar firman Tuhan. Firman yang menguatkan, firman yang menasihati, firman yang menumbuhkan keimanan kita, firman yang melepaskan, firman yang menyembuhkan setiap pemirsa terkasih, pendengar dimanapun engkau berada. Kita akan melihat beberapa ayat Bapak Ibu sekalian hari ini. Yang pertama, Pastor ajak kita membuka atau mendengar, menyimak dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21. Yes. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pertama-tama kita mau menyoroti sebuah peringatan. Matius 7 ayat 21 bagian pertama, bagian A. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Jadi bukan orang yang ngaku-ngaku sebagai baik dia hamba Tuhan, pelayan Tuhan, ataupun sebagai pengajar. Karena di akhir zaman ini kita harus memperhatikan peringatan Tuhan, munculnya guru-guru palsu. Mereka akan mengklaim diri sebagai pengajar yang benar. Kita perlu memberi perhatian.
Karena yang Tuhan Yesus kehendaki, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, melakukan kehendak Bapa. Jadi bukan orang yang ngaku-ngaku, saya seorang pengajar, saya adalah guru, saya adalah ahli. Kalau misalnya di dalam agama Kristen, ahli teologi, ngaku-ngaku, hendak dipuji, hendak diakui. Bukan itu. Bukan yang ngaku-ngaku. Bukan yang sombong, bukan yang arogan. Justru perhatikan, di akhir zaman ini, Bible mencatat akan ada guru-guru palsu. Artinya, orang yang mengaku sebagai guru, tetapi palsu. Kita sekarang melihat 2 Petrus pasal 2 ayat yang pertama. 2 Petrus pasal 2 ayat yang pertama. Baik, demikianlah firman Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan. Ya, tentu di dalam kisah para nabi. Kisah para nabi, ada nabi palsu. Yang Tuhan mau kita diingatkan hari ini adalah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Ini Bible yang mencatat dan menjadi peringatan kepada kita semua, saudara. Baik kita yang pendengar maupun juga kita yang mengaku diri sebagai pengajar. Perhatikan ini. Mereka akan memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan. Kesombongan, merasa diri paling benar, itu sudah bertentangan dengan firman. Firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang benar. Semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan surga. Maka karena itulah Yesus Kristus datang untuk membenarkan orang berdosa. Jadi kalau ada yang mengaku diri paling benar, kenalilah mereka sebagai guru palsu. Mereka akan masukkan pengajaran yang sombong, yang seolah-olah benar, karena mereka mengklaim diri sebagai yang paling benar. Bible mencatat, perhatikan ini. Guru palsu ini akan menyangkal kuasa Tuhan. Bahkan sebetulnya mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Barang siapa yang meragukan kuasa Tuhan, jangan-jangan di dalam hatinya meragukan sang pemilik kuasa itu. Kalau kita sekarang maju, Bapak Ibu, ayat yang ke-17, Pastor tidak lama di bagian ini hanya memberikan nasihat. Oh iya, salah satu ciri yang guru palsu itu, mereka mengaku sebagai pengajar, tetapi kesukaannya gosip, bikin hoax,
zaman sekarang ujaran kebencian, menghasut, mengklaim diri paling benar. Tapi guru palsu ini mengklaim diri sebagai seorang pengajar, seorang guru. Seorang guru yang miskin materi. Kok bisa pastor bilang miskin materi? Karena tidak ada yang diajarkan. Barangkali hanya seputar gosip, hoak, ujaran kebencian, menghasut. Padahal dunia ini butuh orang-orang percaya yang melakukan kehendak Bapa. Dua Petrus 2 ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan tofan. Bagi mereka telah tersedia tempat kegelapan yang paling dahsyat ini, paling mengerikan. Mari kita renungkan ayat-ayat ini. Kalau saudara-saudara jadi jemaat, jadilah jemaat yang cinta Tuhan Yesus dan melakukan kehendak Tuhan Yesus. Kerja buat Tuhan selalu manis. Jangan menjadi, kalau saudara misalnya orang yang melayani pekerjaan Tuhan, jangan menjadi orang yang hanya ngaku-ngaku. Sebagai pelayan Tuhan, atau kalau saudara merasa pernah sekolah Alkitab, pastor pernah sekolah Alkitab. Sekolah teologi, pastor juga pernah, sekalipun sedikit aja kasihan. Mencicipi namanya bangku kelas teologi ya. Tidak ada yang perlu disombongkan. Sekalipun mungkin ada yang my pastor Yusak Hadi Siswantoro, beliau doktor. Tapi yang kami lihat hidupnya bukan ilmu doktor teologinya, tetapi keteladanannya. Itulah sebabnya hari ini kami juga bersyukur dan bangga kepada beliau. Dipercaya Tuhan, bukan 1, 2 penggembalaan, bukan 1, 2 kota, tetapi banyak kota, bukan cuma di Indonesia, bahkan sampai di Asia. Secara teologi, beliau juga, my pastor ini adalah S3, doktor. Tetapi yang diaplikasikan itu bukan ilmu teologi yang baku, tetapi bagaimana sebuah keilmuan. Ilmu teologi, ilmu tentang Tuhan. Theos itu Tuhan. Logik itu nalar kita. Jadi ilmu apapun, selama itu masih menjadi contekan kita, berarti ilmu itu belum menjadi satu di hatimu. Sementara orang yang belajar adalah bagaimana orang tersebut bisa mengaplikasikan dari apa yang dia pelajari dan menjadi teladan. Hidupnya berbuah prestasi, dan yang paling simpel adalah kata-katanya adalah santun. Karena di atas ilmu yang ada di dunia ini, seharusnya membawa manusia tersebut pintar untuk mengamalkannya. Bukan pintar menghafal, bukan hanya pintar waktu di ujian di atas kertas. Itu semua nilainya adalah teori. Tetapi
Prakteknya adalah apakah di lapangan, saat welcome to jungle, di praktek nyata bisa melakukan apa yang sudah mereka belajar, dengar, bahkan lewat ujian di atas kertas. Apakah bisa mereka mengaplikasikan menjadi keilmuan yang mengubahkan dan memberi warna serta teladan bagi orang. Kalau kita bicara soal keimanan Kristen, jadilah seorang hamba Tuhan yang benar. Orang mau bilang apapun juga, Pastor Andy adalah seorang hamba Tuhan. Tidak perlu kita membanggakan diri, ngaku-ngaku. Ingat Matius pasal 7:21. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Bukan orang yang ngaku-ngaku. Yang masuk kerajaan surga. Bukan orang yang dikit-dikit ketemu, saya hamba Tuhan, saya pengajar, saya guru. Bukan. Kalau kita mau lihat Bible, Matius 7:21. Bukan. Mungkin ada orang-orang sederhana, kasihan, yang tidak pernah mengklaim dia seorang pengajar, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan. Dia merasa gimana gitu. Tapi hari-hari hidupnya dia belajar untuk submission. Dia tundukkan dirinya dan belajar hatinya selaras dengan kehendak Bapa. Guru-guru palsu ini sebetulnya kalau Pastor mau telaah, ini sangat mengerikan sekali. Ini rambut kok sampai turun gini, wis udah panjang kali ya. Mereka seenaknya menghina orang, menjengkal orang. Ada hamba Tuhan yang baik, yang melayani, dan Tuhan percaya dia berbuah-buah lebat, dijelek-jelekkan. Bagi mereka yang tidak sesuai dengan aras ajaran mereka, semuanya disesat-sesatkan. Hamba Tuhan yang sederhana diomongin, hamba Tuhan yang dipercaya Tuhan berkat lebih diomongin. Tapi tanpa sadar mereka menggiring orang-orang dengan narasi-narasi. Ikutlah saya, kata guru palsu itu. Kalau mau sumbang, sumbanglah kepada kami. Sumbanglah kepada STT kami. Sumbanglah untuk kami beli kapal untuk penginjilan. Apa bedanya dengan mereka yang seringkali mengatakan, kok ada hamba Tuhan punya pesawat pribadi? Kalau pastor sih tidak mau ada area itu. Mereka yang mengatakan itu kepada hamba Tuhan lain, tapi tanpa sadar mereka berkata, sumbanglah saya untuk beri kapal untuk penginjilan. Padahal hamba Tuhan lain juga, misalnya ada yang punya pesawat pribadi, mereka juga diberkati Tuhan untuk pesawat penginjilan. Kalau hamba Tuhan ada yang gerejanya besar, itu gereja untuk menampung jiwa-jiwa. Semua Tuhan percaya, besar, kecil, banyak, dikit, talenta, itu kepercayaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan pastor pesan, karena kita sekarang banyak berselancar di dunia maya, kenali mereka, orang-orang yang mengaku sebagai guru-guru, tapi mengklaim diri paling benar, padahal Bible mencatat tidak seorang pun benar. Kebenaran mutlak, kedaulatan milik Tuhan Yesus Kristus. Lanjut.
Sekarang kita masuk melakukan kehendak Bapa. Saya mau ajak Bapak Ibu sekalian terkasih, termasuk rekan-rekan pelayan Tuhan, siapapun dan apapun doktrin pandangan Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama fokus kepada jiwa-jiwa. Begitu banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan pelayanan yang real, nyata, dan bukan cuma sekedar teori. Sekali lagi, Pastor mengajak seluruh rekan-rekan pelayan Tuhan, hamba Tuhan, apapun talenta yang engkau rasa Tuhan kasih, termasuk yang mengklaim diri sebagai seorang pengajar, mari kita fokus kepada jiwa-jiwa. Fokus jiwa-jiwa. Baik Pastor Andy mendoakan, baik Pastor Andy berbagi berkat, berbagi kasih Tuhan Yesus, baik saudara-saudara sebagai pengajar, sebagai gembala, sebagai guru. Ayo, fokus kita ini bukan perdebatan, bukan klaim-klaim diri benar salah, bukan saling menghakimi. Fokus kita jiwa-jiwa. Mari menjadi pribadi yang melakukan kehendak Bapa. Nah, sekarang apakah kehendak Bapa itu? Lihat, ketika Pastor bicara fokus jiwa-jiwa, banyak yang berteriak, saya butuh pelayanan, saya butuh pelayanan, saya butuh pelayanan. Dunia butuh pelayanan. Jadi kalau di kelas tempatnya belajar, dunia ini butuh pelayanan. Jangan di kelas belajar, lalu di dunia ini, di dunia nyata, sekarang termasuk tatap muka, onsite, ataupun online, butuh pelayanan. Pengajaran itu di dalam kelas. Bahkan kalau ada namanya dialog, beda pendapat, diskusi, atau yang lebih tajam debat, itu tempatnya di dalam kelas. Tapi YouTube, Facebook, Instagram, platform online yang ada, ini tempatnya kita melayani. Fokusnya adalah jiwa-jiwa. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang sedang sakit, mereka yang terhilang, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Jadi kita ini melakukan kehendak Bapa. Jangan banyak teori. Mengerikan Bapak Ibu sekalian, kita melihat tadi. Sekarang kita lanjut. Apakah itu melakukan kehendak Bapa? Satu ayat lagi ya. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-40. Satu ayat lagi ya. Yohanes 6 ayat 40. Apa yang dimaksud kehendak Bapa? Dan apakah kehendak Bapa itu? Yohanes pasal 6 ayat 40. Demikianlah firman Tuhan, sebab inilah kehendak Bapa-Ku. Inilah kehendak Bapa. Apakah itu? Supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Tolong perhatikan. Kehendak Bapa itu adalah supaya orang menjadi percaya dan beroleh hidup yang
kekal. Mari semua kita datang kepada pemilik hidup kekal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sudah berjemaat, jangan berhenti menjadi jemaat yang setia. Jadilah jemaat yang berbuah. Bapak Ibu sekalian yang mengajar, guru, jangan pernah lupa untuk mengamalkan apa yang sudah kau pelajari dengan sebuah keteladanan, yaitu melakukan kehendak Bapa. Barangkali selama ini engkau terlalu lama mengajar atau merasa terlalu banyak belajar sampai lupa mengamalkan apa yang sudah engkau pelajari. Yuk, kerja buat Tuhan selalu manusia. Janganlah kita menjadi orang yang sombong. Jangan menjadi orang-orang yang merasa diri klaim paling benar. Hati-hati dengan guru-guru palsu. Mari menjadi pribadi meskipun sederhana. Mungkin ilmu kita kurang secara teori, tapi kita belajar banyak melakukan. Saya juga percaya nanti orang-orang di surga bukanlah orang-orang yang hebat, tetapi orang-orang yang mau merendahkan hatinya untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Tuhan bahkan sudah pernah bilang, Tuhan bisa memakai apa yang kelihatan sederhana. Bible mencatat bodoh. Pastor kalau ngomong, meskipun Bible catat, kalau ada istilah bodoh dan lain-lain, itu kita ngomong pelan-pelan Bapak Ibu. Jangan lantas karena Bible mencatat ada kata bodoh, kita lantas lantang mengatakan bodoh dengan intonasi menyerang, apalagi melabelkan dengan nama orang. Hati-hati. Ini negara hukum. Kita harus menjadi teladan, bukan pelanggar hukum. Kalaupun karena kesalahan kita, lantas urusan dengan hukum, hadapilah sebagai seorang laki-laki dewasa. Karena hukuman itu adalah didikan untuk menjadi baik. Saya hamba Tuhan. Bukan berarti saya tidak punya kasih, atau bukan berarti yang punya kasih tidak bisa mendidik. Didikan itu untuk menghidupkan. Didikan itu untuk membentuk. Didikan itu untuk menyadari. Maka setiap orang sedang dalam proses didikan, jangan keraskan hatimu. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Wahyu 3 ayat 19. Kalau kita sudah mengerti bagian-bagian apa yang disampaikan ini Bapak Ibu, kita jadi orang pelayan Tuhan, jemaat atau hamba Tuhan yang akan rendah hati. Tidak ada yang kita perlu sombongkan. Engkau yang bisa membangun sekolah teologi berlantai-lantai, tidak ada yang kita perlu sombongkan. Engkau yang punya pesawat pribadi, engkau yang tidak punya sepeda motor tapi punya kaki untuk masuk desa-desa, itu luar biasa. Kalau yang saudara punya mobil, kendaraan transportasi, media untuk melayani jiwa-jiwa, itu luar biasa. Karena saya yakin dan percaya semua Tuhan kasih sesuai dengan talenta yang sudah Tuhan percayakan. Yang perlu kita adalah setia melakukan kehendak Bapa, dan jangan sampai kita gagal fokus. Fokus kita bukan berdebat, bukan merasa diri paling benar, bukan klaim sana klaim sini, bukan menghakimi, bukan menjadi hakim, tapi fokus kita adalah jiwa-jiwa. Ingat hal ini. Jiwa-jiwa. Tuhan
Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani, bukan roh yang mau berdebat, tapi roh yang mau melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Jangan engkau lukai hati sesamamu. Sesamamu ciptaan Tuhan. Meski beda prinsip, beda agama sekalipun, beda tempat ibadah, beda organisasi, jangan lukai sesamamu. Karena fokus kita bukan melukai, fokus kita adalah jiwa-jiwa supaya mereka mengenal Tuhan Yesus dan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan, ini tugas saya. Siapa yang mau katakan saya namamu? Beri keberanian bagi saya. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Ingat, sekalipun kadang-kadang hati kita terluka, kita mau senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Ini kerinduanku. Pastor rasa setelah ini lebih banyak orang-orang yang akan mencari hamba Tuhan yang melakukan kehendak Bapa daripada hanya sekedar koar-koar di layar kaca, klaim diri paling benar. Meskipun kita menjadi jemaat, jadilah jemaat yang berbuah. Jangan sampai kita merasa hamba Tuhan, tapi kita kering dan kita kerontang, tidak berbuah alias gagal. Mudah-mudahan dengan firman Tuhan ini menguatkan kita untuk kembali fokus kepada jiwa-jiwa dan memacu diri kita, minta pimpinan Roh Kudus untuk menjadi pribadi siapapun kita, yaitu pribadi yang melakukan kehendak Bapa. Teori tanpa praktek tidak sempurna. Teori dan praktek, Pastor rasa nilainya yang lebih besar adalah praktek. Roh Kudus menerangi setiap hati, membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang girang, rindu, memberi diri di ladang Tuhan, memberi diri untuk melayani Tuhan. Waktu-waktu kita bukan untuk nyinyir, bukan untuk menyerang orang lain. Lebih baik kita menjadi orang biasa tetapi melakukan kehendak Bapa daripada mengaku sebagai guru atau pengajar, tapi yang diajarkan bukanlah firman Tuhan, melainkan hanya untuk membenarkan diri, mencari pembenaran, dan ini sebetulnya melukai hati Tuhan dan juga memberi sandungan kepada banyak orang. Mudah-mudahan orang-orang tersebut mereka berhenti menjadi guru-guru palsu dan bersama-sama lebih banyak hamba Tuhan yang di dunia ini Tuhan pakai untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Kiranya renungan ini menjadi penguatan serta saling mengingatkan kepada semua pemirsa, termasuk orang-orang yang melayani Tuhan Yesus Kristus. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Kami tidak boleh bangga dengan diri sendiri. Kami juga tidak boleh bangga berlebihan. Sinode kami, sekolah teologi kami,
Kami memberi diri melayani di ladang Tuhan. Setiap detik kami butuh pimpinan Roh Kudus sinari hati kami untuk dapat melakukan kehendak Bapa. Engkau lebih tahu Tuhan dengan segala keterbatasan kami. Maka kami selalu bersandar kepadamu sebagai sumber kebenaran, sumber keselamatan, sumber kelepasan, sumber kesembuhan kami, sumber pengampunan kami. Tuhan Yesus, ampunkanlah salah dan dosa-dosa kami. Sucikanlah kami dari segala pelanggaran, kejahatan, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Pakailah kami sesuai kehendak-Mu untuk melakukan pekerjaan-Mu dan menyelesaikannya. Kami tugas masing-masing. Tuhan Yesus, ternyata begitu banyak jiwa-jiwa yang butuh pelayanan. Dan kami butuh rekan sekerja untuk bergandengan tangan melayani jiwa-jiwa, fokus kepada jiwa-jiwa, supaya jiwa-jiwa itu menerima Engkau Tuhan Yesus dan menerima hidup yang kekal. Inilah kehendak Bapa bagi dunia, bahwa mari saudaraku, bawa setiap hatimu ada di aliran, di frekuensi yang melakukan kehendak Bapa. Teori bukanlah tidak penting, tapi teori bukan segalanya. Praktek ini yang dunia perlukan hari-hari ini. Nyatanya tadi begitu banyak jiwa-jiwa berkata, kami butuh pelayanan, kami butuh pelayanan, kami butuh pelayanan. Dunia membutuhkan pelayanan dari anak-anak Tuhan Yesus. Mari bersama-sama melayani Tuhan dengan pimpinan dari Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami serahkan hari ini hidup kami adalah menjadi pribadi yang melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Damai sejahtera Tuhan mengalir di setiap hati kita, menguatkan kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati dan melakukan kehendak Bapa di surga. Tetap kuat dalam Tuhan, sehat-sehat semuanya ya. Incis, mari menjadi pribadi yang senang hati Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat masuk hari yang baru. Immanuel. Bless you all.